Oke, bedah kasus mati total Oppo A3s. Wah, ini kan banyak banget nih di lapangan nih. Banyak banget di lapangan. Jadi sehari-hari teknisi se-Indonesia itu banyak sekali yang garap A3s ini. Karena memang boleh dikatakan ini kayak handphone sejuta umat. Handphone viralnya Oppo ini. Dan rata-rata RAM-nya 2, internalnya 16. Ini yang paling banyak. CPH 1803. Bang Amar, ya, sambil tanya-tanya ini ya, kita garap. Apa sih beda CPH 1803 sama 1853 di Oppo itu? di bentuk mesinnya juga emang beda, Mbak. Bentuk mesin beda. Oke, sambil kita lihat nih ya, saya tunjukkan ke kawan-kawan di Borneo skematik. Iya. Ya, kita lihat secara fisik bentuk dari Oppo 1803 dengan 1853. Ini saya buka dulu. Oke, nih Ya kan? secara fisik. Ini 1853 ini ya. Ya, Qualcomm, sama-sama Qualcomm ya. sama-sama. Semuanya Qualcomm A3s ini. Posisi MMC IC charger di bagian bawah ini, coba kawan-kawan perhatikan. Langsung saya buka juga perbandingannya. Nih. IC charge yang digunakan beda. Untuk CPU sama MMC-nya kurang lebih sama. Kurang lebih sama. Kurang lebih sama. Posisinya kurang lebih sama. Tidak, tinggi rendahnya agak-agak berbeda. IC charge-nya beda. Di atas konektor SIM, di Oppo 1803 ini kosong nih. Sedangkan di 1853 ada komponen. Itu yang signifikan. Itu ya Bang ya. Lebih simpelnya di kamera ini, Mbak. Di kamera. Ya, kita lihat bolongan kamera ini. Ya, tempat kamera. Ya, tempat kamera. Kalau 1803 nutup, nyambung. Itu 1803. 3. Biar cepat membedakannya. Kalau dalam kondisi hidup, Bang, Tentang ponsel loh, pasti. tentang ponsel ya. Tentang ponsel, tulisan CPH pasti ada. Pasti ada. Pasti ada. Apalagi fisik luar sepintas sama. Sama semua kalau Sama semua. dari fisik. Ya, tidak ada perbedaan. Jadi yang membedakan nanti kita harus lihat di tentang ponsel. Kemudian begitu kita bongkar, bolongan kamera ini beda banget. 1853 nggak nutup. Sedangkan 1803 nyambung bolongan kameranya. Ini handphone datang dalam kondisi mati total. Kiriman dari Bang Yongki, Nunukan. Nah, ini arusnya. Tadi belum kita cek sih. Belum. Belum kita cek. Cek dulu ya Bang yuk. Oke. Sedikit ya. Kita cek. Kita lihat arusnya seperti apa. Udah bikinkan test point atau pakai kabel boot? Tes poin aja, Mbak. Test point aja. Test point aja ya. Kita lihat arusnya naik, jatuh lagi, naik, nyangkut, naik, konslet, atau bahkan tidak ada arus sama sekali. Jadi ada 4 kondisi mati total. Itu kita lihat bagaimana kondisi handphone ini. Nah, kawan-kawan sekalian, setiap hari saya dapat chat tentu dari kawan-kawan peserta. Puluhan. Bahkan kalau hari-hari tertentu bisa ratusan, 100 lebih. Sebagian dalam menganalisa itu masih menggunakan USB adapter. Oke, ini menganalisanya. Padahal ini bukan alat analisa untuk mati total. Ini alat analisa untuk charging. Jadi dia tidak bisa menunjukkan ke kita arus atau konsumsi tegangan pada PCB, pada mesin. Nggak bisa. Dia hanya menunjukkan konsumsi tegangan saat melakukan pengecasan. Jadi tidak tepat. Walaupun nanti salah satunya Bisa kita pakai ini. Salah satunya pakai ini. Cuman bukan ini yang pertama. Ya, saya ingatkan ke kawan-kawan, bukan menggunakan USB adapter. Kita wajib menggunakan power supply. Kasih test point lah minimal di PCB-nya. Bagaimana membuat test point? Bagaimana membuat test point? Kawan-kawan cukup bikin perwakilan istilahnya. Test point itu perwakilan. Perwakilan dari apa? Dari VBAT. Kalau ini baterai removable, bisa dipindah-pindah, bisa dilepas dengan gampang. Karena di baterai tanam, ya di PCB dengan baterai tanam, kita nggak bisa, nggak ada ininya. Konektor baterai langsung nggak ada. Jadi kita bikin test point, tempat untuk meletakkan tegangan baterai. Untuk test point ini, kawan-kawan bisa buka di Borneo skematik. Ya contohnya ini, mesin ini kan ya, kita lihat. Ini konektor baterainya, ya. Ini konektor baterai. Oke, tinggal kita cari test point yang terhubung ke plusnya baterai. Contoh nih, ini nampak ini nampak ya. Ini satu sama ini ya. Ini VBAT nih, sama-sama VBAT. Jadi di sini kita kasih kabel, baik itu kabel bisa menggunakan timah gulung atau kabel khusus yang memang supaya enggak putus-putus gitu ya. Monggo, terserah kawan-kawan. Coba Bang, sini mesinnya. Sudah? Seperti ini mesinnya.
Ini tadi kalau yang tertutup itu 1803. 1803 ini. Kemudian ini test pointnya. Ya begini aja cukup. Ya, kasih timah gulung. Kemudian yuk kita lihat arusnya. Kita lihat arusnya. Satu di hitam, ya di ground begini, asal aja begini cukup. Nah, satunya di sini, di V-bar. Begitu kita beri tegangan, ini arusnya masih standar, sehat ini. Nggak konslet paling tidak. Tidak konslet, jadi arusnya 0. Baru kita shortkan, kita konsletkan. Mana on off-nya? Yang ini ya. Kita konsletkan saja seperti ini. Tekan on off, arus naik 0,075. Lepas on off-nya. Nyangkut. Ingat, buka catatan lagi. Arus nyangkut. IC power bekerja pada arus kurang lebih 50 mA. CPU bekerja kurang lebih di 50 mA. Jadi kalau dua-duanya bekerja kurang lebih 100 mA. Loh ini kurang, Bah. Ya, kurang dari 100. Tapi ingat, CPU bekerja itu kalau dia sudah memerintahkan RAM sama MMC. Jadi tidak harus 100. Ini CPU sudah bekerja ini. Tapi yang disuruh CPU berikutnya memerintahkan MMC RAM untuk bekerja. Di sini dia nyangkut. Yang diperintahkan tidak bergerak. Untuk kasus seperti ini, ya, untuk kasus seperti ini, kawan-kawan seharusnya kalau handphone-handphone yang umum ini colok komputer detek enggak. Kalau detek lanjut di flash. Masalahnya A3S membutuhkan autentifikasi, butuh out, nggak bisa kita flash. Ya paling tidak detek aja deh cukup. Oh berarti ini detek nih. Aduh lanjut out. Nggak bisa kan ya? Kemarin-kemarin kita pakai server. Bisa kalau mau bayar out. Ya, bayar out pakai server. Cuman mahal. Mahal. Belum tentu. Jadi nggak masuk nih. Harga second A3S paling 500 udah ada kali. 400, 500 ya. Bahkan kalau dalam kondisi tertentu 300 aja dapat kita nih. Out paling tidak 300, 350. Udah nggak masuk harganya. Nah, sehingga apa? Pilihannya kita direct. Masalahnya kadang nggak punya UV. Nah, ini kita tunjukkan aja SOP-nya dulu. Ini kita cari tahu MMC-nya sehat atau tidak. Ini kita cari tahu. Karena dengan arus segini, bisa CPU-nya masalah. Kenapa? 76. Dia belum kerja maksimal, si CPU. Seharusnya 100 baru dia maksimal kerja. Tapi ini cuma 76 nyangkut. Langkah lainnya yang harus kawan-kawan lakukan. Waduh, Mbah, UV nggak ada. Saya paham itu. UV-nya nggak ada, Mbah. Mau out mahal, Mbah. Gitu kan ya. Iseng-iseng. Ngasah ilmu. Ya, ngasah ilmu. Kawan-kawan lakukan pengecekan tegangan kerja. Untuk siapa? Untuk CPU. Dari mana? Dari IC power. Ini SOP banget. Tapi kalau udah main feeling, ya kan ya. Bang Amar di sini kan ya. Feelingnya udah nih arahnya. Nggak ada lain. Kita cuma tinggal memastikan sehat nggak MMC-nya. Kalau ternyata MMC sehat, berarti bisa dipastikan fix ini CPU bermasalah. Bisa kita cetak ulang, kita bisa pastikan nanti tegangan kerjanya, banyak hal. Nanti kita lihat saja real di lapangan, realitanya apa yang dikerjakan, kawan-kawan bisa lihat. Oke? Nah, jadi ini mudah-mudahan live streaming hari ini bisa mewakili unek-uneknya ya permasalahan kawan-kawan di arus gantung. Gantungnya 76, di bawah 100. Ya, secara umum CPU belum bekerja, tapi bisa jadi bekerja loh. Cuman dia tidak bisa kerja maksimal, terhalang oleh berbagai macam hal. Salah satunya MMC yang bermasalah. Oke, kita cek saja. Ya, lanjut nih. Atau mau coba colok PC dulu, boleh ya. Biar kawan-kawan lihat. Ya, ini terdetek apa tidak. Ya, untuk pastikan kita langkah mundur tidak apa-apa. Kita buka dulu device manager ya. Kawan-kawan lihat untuk memastikan ini bekerja atau tidak harus buka device manager. Oke. Lalu kita tancap. Handphone apapun tancap standar dulu. Kawan-kawan misalnya tidak paham, oh ini harus volume bawah, volume atas, test point dan sebagainya. Yang penting ditancap dulu seperti ini. Ya, nggak usah yang jauh-jauh dulu. Tancap aja dulu. Gedip dak? Baik, tadi ternyata detek dia. Detek berarti CPU-nya nyala. Berarti lebih cenderung ke MMC. Jadi tinggal kita direct ini. MMC-nya kita direct. Oke, proses direct.
Jadi untuk direct ini kita membutuhkan test point direct. Test pointnya kita dapat dari mana? Dari Google. Dari Google saja. Test point judulnya. ISP. Langsung kita ketik di sini aja. ISP Oppo A3s CPH 1803. Nah, oke. Ini yang harus kita jumper. Yang mana ini Bang ya? Iya. Ini apa ini? Sama sih. Sama ya? Sama itu. Ini ya. Ini yang harus kita jumper. Oke. Ini proses. Ini ground ya. Ini ground. Soldernya enak Bang? Kurang? Lumayan. Lumayan lah. Lumayan enggak enak. Lumayan enggak enak. Oke, ini kita proses direct. Sudah, Mbak? Sudah? Sudah ya. Oke, ini UV udah kita tancap. Kita akan coba direct ya. Dan minta bantuan. Ini VCC key enggak ya? Tetap pakai kabel, Tetap Mbak? pakai ini. Enggak. Cas aja, Cas aja. kabel cas aja ya. Karena ini juga ditancap posisinya seperti ini kawan-kawan. Ya, dilihat nih, silakan. Ini saya zoom sedikit ya. Nah, biar kawan-kawan lebih jelas melihatnya. Tapi enggak jelas-jelas banget ini UV-nya. UV-nya saya taruh di sini. Kemudian kita tancap ini agak hati-hati. Ya, ISP-nya kita tancap di sini. Sudah? Ada yang lepas nggak, Mbak? Ada yang lepas enggak nih? Enggak ya? Aman ya? Ini lepas, ini bukan lepas ini, memang VCC enggak sengaja enggak dijemper ini ya. Oke, ini kita tampilkan UV-nya. Ini dia tampilannya, sudah masuk ke UV. Kalau kita sudah masuk sampai ke sini berarti UV-nya detect. Ya. Apa yang harus dilakukan? Ya, tinggal kita identify Directnya oh ya, sorry, directnya belum dicentang. Nah, lalu cancel aja. ya, cancel dulu. Ini direct karena kita melakukan. Ini cas, Mbak. Oh ya, kabel ini bagus enggak ini ya? Apa-apa butuh 5 volt aja sih. Enggak apa-apa, kita coba dulu. Nah, ini kita tambah kabel cas. Oke, nancep ini sudah. Kita centang identify. Oh ya, nih posisinya seperti ini. Ulangi lagi misalnya, nggak percaya nih. Identify MMC. Kalau kurang mantap, USB, takutnya USB-nya bermasalah dan sebagainya. VCC key boleh kita Sambung. Kita jumper juga. Coba deh Bang. Kita coba jumper langsung aja VCC key. Supaya apa? Supaya lebih mantap. Walaupun biasanya umumnya cukup dengan kabel cas VCC dan VCC key itu juga sudah keluar. Bang Amar mungkin jumper ISP ini udah 1000 kali untuk A3s. Saking banyaknya ya. Saking seringnya mengerjakan ini. Nah, ini kalahnya, jeleknya di sini, minusnya kita ini solder. Seharusnya paling tidak menggunakan C210 nih. Biar mata soldernya betul-betul lancip. C210 saya itu ketinggalan di Batam ceritanya. Tadi ini saya udah pikir-pikir beli lagi. Beli lagi 1,8 loh. Mahal itu emang. Iya. Tapi ya memang enak ya. Pakai Magma. Magma 1,8. Kok buram, Dip? Tolong diangkat, Dip. Tolong diangkat, lagi live gitu. Sambil direct ya.
Mbah, titik jumpernya tadi lihat skema ya, Mbah. Kita lihat di Google. Ya, kita lihat di Google, Bang. Jadi ini untuk titiknya. Udah langsung jadi ini ya. Nggak perlu lihat skema, sudah ada di Kata kuncinya ISP. Kata kuncinya ISP. Oke, ini. Ini kita tancap, nyala. Kemudian di sini tadi oke, ini masih terpasang lagi dia. Kemudian kita langsung identify. Sama ya? Beda. Tampilannya tadi beda ya? Beda. Jawabannya beda. Tapi ini kita bantu cas. Kita bantu cas, identify. VCC key not properly. Ya, dianggap VCC key masih tidak tepat, tidak connect nih. Ya. Kondisi seperti ini ya, sering-seringnya karena memang MMC-nya sudah mati. Ya. Jadi walaupun kita otak-atik ini boleh nih, kawan-kawan. 18. Ya. Ini boleh kawan-kawan otak-atik sendiri. VCC-nya 18 Ya. coba. Ini mulai VCC-nya aja. VCC key aja karena yang diinfokan VCC key. Kita pilih 1,8. Padahal di sini kan memang sudah nih, ya. Sudah 1,8. Kita manualkan saja. Identify lagi. Nah, di sini sudah terbukti MMC-nya mati. Baik kawan-kawan sekalian, apa yang harus kita lanjutkan? Langkah yang harus kita ambil setelah mengalami seperti ini? Kita tadi sudah yakin ini mati atau belum yakin nih? Ya, anggap kata belum yakin, mungkin berbagai macam hal, directnya dan lain sebagainya. Nah, untuk melakukan flashing, khususnya di A3S atau di handphone-handphone yang menggunakan out, kita punya dua pilihan. Yang pertama yang seperti ini, menggunakan direct ISP. Yang kedua, kita congkel IC-nya. Ya percuma kita manggil Bang Ahmad kalau kita tidak nyongkel IC hari ini kan ya. Siap. Ya, jadi kita harus congkel. Walaupun nanti hasilnya sama. Dan seandainya MMC fix mati, ini harus ganti satu set. Satu set dengan apa? Dengan CPU. Begitu. Oke? Nah, jadi lanjut Bang ini. Siap. Nih, kita lihat hasil cetakan, kemudian kita detek di sini. Kalau kakinya memang udah pas ya, seperti ini. Taruh di adapter begini, udah nggak goyang dia. Tapi kalau kakinya dicetak belum pas, ini lari-lari. Kayaknya ini kita langsung detek saja. Tancap begini. Kemudian ya ini ya masih udah langsung detek lagi dia. Ini direknya kita hilangkan. Direknya ini kita hilangkan. Masih dalam tampilan menu aplikasi UV. Kemudian kita ini kita auto juga karena tadinya auto, kita identify. Sorry, directnya lupa dihilangkan ya. Sorry. Ya ini direcnya hilangkan dulu, langsung identify. Tetap nggak terdetek. Ya, tetap tidak terdetek. Aku punya cara buat mastiin lagi. Itunya boxnya dibuka dulu Mbak. Ya. Terus identify diklik. Jadi boxnya dibuka, identify diklik untuk memastikan ini kakinya connect nggak? Iya, connect nggak? Nah, ini kan kakinya keterangannya ada semua ini yang Oke, jadi dalam kondisi UV kita identify ya, box tidak kita tutup. Iya. Ini yang warna hijau itu yang connect. Iya. Yang warna merah itu yang tidak connect. Itu kan ada tulisan. Iya kan ya? Red not connect, green connected. Sekarang baru kita pencet. Tutup. Ya. Tutup boleh, pencet boleh langsung. Nanti kalau ini dia langsung bekerja nih. Langsung bekerja. Nah, jadi kalau saya pencet begini aja. Ya kan, tuh kan? Hijau semua. Detek semua ya. Detek semua dia. Hijau. Tinggal kita lihat hasilnya. Kalau ternyata hijau itu kan
jalur-jalurnya bekerja. Nah, ternyata di sini juga tetap tidak detect. Bisa seki 18 coba Mas. Ya, Iseng-iseng aja. iseng-iseng aja VCSEQ-nya kita ubah 1,8. Identify lagi, ini saya tutup aja ya boxnya. Kita untuk membandingkan biar kawan-kawan melihat bahwa ini nih memang rusak gitu loh. MMC-nya memang rusak. Nah, itu fix ganti tidak apa-apa. Yang penting sudah saya lihatkan ke kawan-kawan. Begitulah tahap-tahap yang harus kita lakukan dalam mengerjakan handphone mati total. Ya, sebenarnya semua handphone begitu. Nah, arus dulu, analisa arusnya. Kemana nih arahnya? Oh, kita mantep arahnya ke MMC. Sudah, MMC garap dulu. Seandainya nggak punya UV, nah ini kan kelemahannya kita seperti itu. Nggak punya UV ya sudah, yang penting cetak ulang aja dulu. ACP. Ya, ACP aja dulu. Karena kita sudah buktikan kemarin, IC power, ya dari handphone tidak ada arus sama sekali, kita ACP saja. IC-nya dilem tuh, habis di ACP langsung ada arus, walaupun belum nerpol. Dan ternyata MMC juga kena. Nah, dari situ mudah-mudahan jadi pegangan kawan-kawan dalam mengerjakan handphone. Ya, tak ada rotan akar pun jadi. Nggak harus, wah aku baru bisa ngerjakan ini ada UV gitu. Enggak. Ingat SOP yang saya berikan, ketika kita mensinyalir sebuah IC itu bermasalah, lakukan pengukuran tegangan kerja untuk IC tersebut. Demikian kawan-kawan, materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan sedikit tapi bermanfaat.